Perusahaan yang saya akan bahas kali ini adalah perusahaan terbesar di Indonesia atau di dunia juga ya. Dia salah satu customer terbesarnya F1. Masih pada tahu kan? Tetap disimak. Halo teman-teman, apa kabar semua ya? Selamat datang teman-teman yang baru nonton channel ini, dan terima kasih teman-teman yang tetap setia di channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga ke teman-teman yang lain agar wawasan kita lebih tahu ya, wawasan sama-sama belajar kayak gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang satu perusahaan ya. Dia perusahaan terbesar untuk kategori logistik ya di dunia ya, padahal sekarang udah di dunia banget. Nah, namanya itu perusahaan DHL ya. Nah, teman-teman, DHL ini sebenarnya itu singkatan dari pendirinya ya. Ada Desley, ada Hilbron, sama Lin. Nah, itu mereka itu kolaborasi, dan perusahaannya itu mereka buat itu awalnya itu dari mereka semasa kuliah ya di Amerika. Nah, sebenarnya ini perusahaan besar di Amerika di Jerman, tapi awal mula didirikannya yaitu di Amerika, yaitu dengan proses yang berbelit dan mungkin mereka punya pemikiran lain dan akhirnya pindah ke Jerman ya. Nah, penyedia jasa kurir, parcel, dan pos kilat ini merupakan divisi dari Deutsche Post DHL ya. Perusahaan ini mengantarkan 1,3 miliar per tahun ya. Jadi mereka itu rata-rata, ini saya sumbernya dari Wikipedia ya teman-teman. Kalau misalnya memang ada kesalahan kata ya salahin aja Wikipedianya ya, kayak gitu. Nah, jadi perusahaan ini perusahaan terbesar dan banyak banget. Selain itu juga perusahaan ini banyak armadanya, bukan hanya truk ya. Kan biasanya logistik itu cuma truk atau mobil-mobil yang lain. Nah, kalau dia itu dari pesawat, kapal laut, kereta, truknya juga banyak, mobil van, perahu, motor, bahkan sempat ada mitos dia pakai keledai juga untuk negara-negara tertentu ya, untuk pengiriman di DHL ini. Jadi gede banget ini perusahaan. Nah, seperti saya yang bilang tadi, perusahaan ini awalnya didirikan dari Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1969, dan mengembangkan layanannya ke seluruh dunia sekitar 1970-an ya. Jadi mereka itu ada selisih 4 tahun awal mula, habis itu go internasional. Itu perusahaan DHL Air Cargo ini ekspansi ke Hawaii, dari Hawaii ya, dengan menyediakan jasa kargo atau menggunakan 2 pesawat terbang. Jadi awalnya itu mereka punya pesawat terbang. Jadi yang sampai sekarang pengiriman untuk olahraga F1 yang termahal untuk saat ini pun dia menggunakan pesawat beserta dengan isi-isinya. Jadi logistiknya F1 itu pakai pesawat. Nah, kan kalau F1 itu dia tiap tahunnya di berbagai negara ya diselenggarainya. Nah, mereka yang jadi sponsor utamanya dan pengiriman utamanya. Ada juga kan ya yang F1 yang pakai logo DHL juga. Pada masa kejayaannya, DHL ini mempekerjakan lebih dari 100 orang pelaksana staf dan pilot. Jadi lebih dari 100 pilot, 100 staf, dan itu hanya intinya aja yang di berbagai daerah. Nah, untuk awal mula kantor pusatnya itu ada di Amerika, yaitu ada di Platinum, Florida ya. Sementara kantor pusat untuk di Asia Pasifik, nah di Asia juga udah mulai banyak banget kantornya, yaitu di negara-negara berkembang seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Tiongkok. Nah, untuk di Eropa sendiri yaitu ada di Jerman, di Leipzig ya.
Menjadi perusahaan terbesar bukan berarti tidak punya kompetitor ya. Banyak banget kompetitornya seperti FedEx ya, UPS, sama Royal Mail. Nah, walaupun begitu DHL memiliki kemitraan yang kecil dengan UPS. Jadi sama perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya bermitra mereka, walaupun saingan tapi mereka bermitra ya. Buat nganterin paket-paket ke yang daerah-daerah pelosok di daerah-daerah ya. Walaupun begitu ya, dengan negara-negara konflik di Timur Tengah seperti Irak, Afghanistan, ketika ada paket ya tetap harus dikirim ya. Walaupun kan sempat di tahun 2011 ya kalau nggak salah, itu sempat kapalnya itu ditembak sama Irak ya, sama daerah-daerah Timur Tengah ya, kayak gitu. Padahal itu cuman kargo gitu. Jadi begitu bahayanya pengiriman ke sana itu sampai pesawatnya itu ditembak. Bayangin kalau kita bawa truk ditembak ya, logistik kayak gitu. Selain itu juga dia juga mengirimkan jasanya ke seluruh dunia ya, termasuk di negara Asia Pasifik yang saya bilang Afghanistan, Irak, dan sama Myanmar. Karena perusahaan ini sekarang dimiliki sama negara Jerman, nah dia jadi nggak termasuk ke embargo. Itu salah satu strategi DHL buat nggak kena embargo dari Amerika ya. Yang dulu kan Amerika pernah tegang sama negara Kuba ya, sama Korea Utara. Jadi ada juga pengiriman ke Korea Utara. Tetapi begitu kan kalau ngirim ke Korea Utara pasti ada penyekatan atau persyaratan ketat ya buat ngirim ke sana. Karena ya negara Korea Utara itu punya apa ya, kayak tertutup gitu sama ketat banget kan kayak gitu. Dengan begitu perusahaan ini mempekerjakan 1.000 lowongan kerja baru pada tahun 2008. Sekarang 2021 ya, mungkin udah banyak banget ya. Dan DHL juga kan tadi menjadi salah satu logistik yang dipercaya F1 buat bawa mobil-mobil kelas balap yang sekarang termahal itu ya, kelas balap olahraga termahal. Jadi dia yang dipercayain buat bawa logistiknya, buat bawa mobilnya, mobil dan beserta peralatan-peralatan semuanya pakai DHL ini ya. Jadi dia pakai pesawat. Sebenarnya kalau untuk DHL ini seperti kalau di Indonesia seperti ya pada logistik pada umumnya ya. Jadi kita bisa ngirim ke berbagai daerah dan berbagai negara. Nah di kita juga kalau misalnya mau ngirim ke luar negeri pakai DHL udah bisa ya teman-teman. Banyak banget kantor di Indonesia, cabang-cabang untuk bukanya kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Nah untuk daerah kantor di Indo sendiri itu adanya di Pancoran ya. Sedikit cerita nih, sebenarnya DHL juga banyak bahasa perangnya itu bahasa ininya menginvasi logistik di Indonesia ya. Karena dia itu kalau di Indo itu kayak sebatas cuman numpang nama, dia punya tender dan truknya pakai unit lain, pakai perusahaan lain. Jadi kayak misalnya dia itu punya tender katakanlah Unilever ya. Jadi Unilever itu misalkan pengirimannya 30% sama DHL. Nah, tapi DHL ini pinjam truk sama perusahaan lain ya. Jadi kayak dia cuman pihak ketiga dan dapat duit gitu. Hebat kan ya, pakai perusahaan nama dia, jadi dia cuma dapat untungnya aja ya. Nah selain itu juga teman saya ada nih, saya cerita dari teman saya, dia kerja di salah satu perusahaan DHL yang di Cikarang. Nah dia itu menangani kayak distribusi merek brand Huawei yang dari China ya untuk masuk ke pasar Indo, dan dia pakai DHL. Jadi komponen kayak tablet, kayak kan kalau Huawei itu banyak juga kayak produk elektronik yang lain, dia yang menangani. Cukup besar dan cukup ribet ya, karena ya dengan biaya harganya juga harga mahal ya, dan ribet juga ya. Jadi nggak bisa disamain sama logistik yang lainnya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang kerja jadi DHL ya, atau entah dari pengurus atau supirnya ya. Kalau ada silakan di komen, ceritakan pengalaman kerjanya di DHL ya, itu aja.
Oke, itu aja teman-teman cerita kita hari ini, DHL hari ini ya. Kali aja yang beriman. Buat teman-teman yang request pengen cerita perusahaan-perusahaan lain ya, perusahaan-perusahaan besar lain, silahkan di kolom komentar ya. Bagi yang suka dengan konten ini, silahkan di like, di komen, di subscribe ya, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.